Sepertinya, ini perasaan saja ya. Sepertinya Mas Ganjar itu memang sudah ditakdirkan buat menjadi presiden kita yang ke-8. Ini sepertinya memang sudah menjadi sebuah takdir. Dan makanya walaupun dalam menggapai takdir tersebut, Mas Ganjar harus menghadapi tantangan maha berat, tantangan yang sangat amat berat. Dia harus menghadapi cobaan maha berat, cobaan yang sangat amat berat. Asalkan ketulusan hatinya bisa tetap bersih, ternyata selalu saja ada jalan keluar yang baik. Selalu saja ada pertolongan buat Mas Ganjar. Harus kita pahami, bagaimanapun juga, ajang Pilpres 2024 ini memang sebuah tantangan yang maha berat buat Mas Ganjar. Ini tantangan yang sangat amat berat. Bagaimana tidak? Coba deh kita pikirkan dan renungkan. Yang sekarang ini dihadapi oleh Mas Ganjar bukanlah kontestasi Pilpres biasa. Dia tidak sedang melawan dua calon presiden lainnya, yakni Pak Anies dan Eyang Prabowo. Yang dihadapi oleh Mas Ganjar sekarang ini jauh lebih besar dari Pak Anies dan Eyang Prabowo. Yang harus ia hadapi sekarang adalah Presiden Jokowi dengan segala kelihayannya dan juga mesin aparat negara yang sudah terang-terangan tampak tidak netral dalam pemilu kali ini. Presiden Jokowi dan para ajudannya tampak mati-matian mematikan Mas Ganjar. Setelah upaya mendorong Pilpres selesai satu putaran gagal, skenario berikutnya adalah memojokkan Mas Ganjar ke urutan buncit di survei-survei, supaya membuat Mas Ganjar tidak lolos ke putaran kedua. Tapi yang tampak di depan mata kita, yang jelas terlihat di hadapan mata kita, Pak Jokowi ternyata gagal mematikan Mas Ganjar. Sejak debat ketiga yang dimenangkan oleh Mas Ganjar, di mana Eyang Prabowo terkena pukulan KO, nasib Mas Ganjar menjadi mujur. Mas Ganjar seolah mendapatkan angin baru. Kampanyenya yang semula porak-poranda mulai berjalan mulus. Sentimen publik terus positif terhadap Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. 2. Mas Ganjar praktis gagal masuk ke DPR. Tapi ternyata waktu itu, di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Ibu Mega mengangkat Pak Jakob Tobing, caleg PDIP nomor urut 1, untuk menjadi duta besar di Korea Selatan. Maka dengan mundurnya Pak Jakob Tobing dari ajang Pileg, Mas Ganjar pun akhirnya terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat. Hampir 10 tahun berselang di ajang pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, tantangan Mas Ganjar jauh lebih berat lagi. Waktu itu Mas Ganjar harus berhadapan dengan gubernur petahana, Bibit Waluyo, yang 5 tahun sebelumnya mendapatkan sokongan dari PDI Perjuangan. Dan waktu itu, favorit utama untuk menjadi cagup dari PDIP sebetulnya Rusdi Ningsih, wakil gubernur pendamping Bibit Waluyo. Rusdi Ningsih adalah tokoh lokal PDI Perjuangan di Jawa Tengah yang sukses saat menjabat sebagai Bupati Kebumen selama 8 tahun, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Tapi Ibu Mega waktu itu menugaskan darah muda, menugaskan Mas Ganjar untuk merebut Jawa Tengah dari genggaman Bibit Waluyo yang hijrah ke Partai Demokratnya SBY. Semula diremehkan oleh semua orang, bahkan oleh internal PDI Perjuangan sendiri. Semula persentase suaranya dalam survei hanya 7%, dan dia harus menghadapi gubernur mantan tentara yang sangat berkuasa. Mas Ganjar ternyata mampu menang dengan memperoleh hampir 7 juta suara, sementara Bibit Waluyo hanya sanggup mendapatkan 4,3 juta suara. Dan sekarang, 10 tahun berselang, tantangan yang dihadapi oleh Mas Ganjar semakin berat lagi. Sebelum ditugaskan oleh Ibu Mega sebagai calon presiden, dari sentimen publik kepada Eyang Prabowo dan Gibran terus negatif dan semakin negatif. Dan yang lebih parahnya lagi, ini yang lebih parahnya lagi ya, sejak kasus Mahkamah Keluarga, sentimen publik terhadap Presiden Jokowi juga anjlok. Dan dalam 3 pekan terakhir, sentimen pemberitaan dan perbincangan media sosial terhadap Presiden Jokowi selalu agregat negatif, tidak pernah bisa positif lagi.
Hanya 1 bulan menjelang pemilihan, kondisi ini sungguh buruk buat Pak Jokowi dan Eyang Prabowo. Kondisi ini sungguh-sungguh buruk buat mereka. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Lahir dari keluarga miskin, naluri Mas Ganjar buat bertahan hidup jadi sangat terasa. Maka karenanya, walaupun Mas Ganjar ini bukan sosok yang amat cemerlang, dia bukan sosok yang sangat cerdas, dia bukan sosok yang amat lihai. Tapi Mas Ganjar juga bukan sosok yang mudah ditaklukkan. Mas Ganjar punya sistem pertahanan, sistem kesabaran, sistem ketekunan, dan juga sistem kepasrahan yang sudah sangat amat terasa sejak dia masih kecil. Mas Ganjar punya naluri untuk bertahan, untuk tidak mudah dimatikan. Dia tidak mudah dimatikan. Dalam perjalanan karirnya, Mas Ganjar selalu menghadapi tantangan yang semakin lama semakin besar. Sewaktu ikut pemilihan legislatifnya yang pertama di tahun 2004, Mas Ganjar mendapatkan nomor urut 2. Waktu itu pemilihan legislatif masih menggunakan sistem nomor urut. Dan ternyata waktu itu di daerah pemilihannya, PDI Perjuangan cuma berhasil mendapatkan 1 kursi DPR. Dan uniknya lagi, yang mendapatkan suara terbanyak ketika itu adalah caleg PDIP nomor urut 3. Bukan nomor urut 1 maupun nomor urut. Semua kecurangan itu pada akhirnya ditimpakan kepada Pak Jokowi. Sejak mencuatnya kasus Mahkamah Keluarga, sentimen publik terhadap Presiden Jokowi mulai anjlok. Dalam 3 pekan terakhir, sentimen pemberitaan dan perbincangan media sosial terhadap Presiden Jokowi selalu agregat negatif. Hanya 1 bulan menjelang hari pemilihan, 14 Februari 2024, kondisi sekarang ini sungguh teramat buruk buat Pak Jokowi dan Eyang Prabowo. Kondisi ini sungguh-sungguh buruk buat mereka dan para pendukungnya. Tapi saya mau datang ke sini mau silaturahmi dengan panjenengan angsal napa mboten. Dan saya insya Allah malam ini mau nginep di desa ini, boleh tidak? Bayar tidak? Gibran Rakabuming Raka menanggapi desakan agar ia mengundurkan diri sebagai wali kota Solo. Hal ini terkait dengan posisinya saat ini yang sekaligus menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 sebagai cawapres. Gibran dinilai melalaikan tugasnya sebagai wali kota Solo karena sibuk kampanye. Menanggapi hal ini, Gibran justru berterima kasih atas masukan yang diberikan. PDI Perjuangan, Mas Ganjar harus menghadapi gempuran dari dalam partainya sendiri. Dari Bambang Pacul dan kawan-kawannya, para loyalis dari Mbak Puan Maharani, putri dari Ibu Mega. Coba dibayangkan, Mas Ganjar harus bertahan menghadapi gempuran dahsyat dari pasukannya putri dari Ibu Mega, pasukannya Mbak Puan. Toh Mas Ganjar sanggup bertahan dan mendapat mandat dari PDI Perjuangan untuk maju di ajang Pilpres 2024. Nah, sekarang Mas Ganjar harus sanggup bertahan dari serangan yang lebih dahsyat lagi. Dia bukan cuma bertarung melawan Pak Anies dan Eyang Prabowo. Dia harus sanggup bertahan dari serangan masif Presiden Jokowi dan pasukan aparat. Maka pertanyaannya sekarang yang bikin kita semua berharap-harap cemas, pertanyaannya adalah, sanggupkah Mas Ganjar melewati ujian maha berat ini? Sanggupkah Mas Ganjar bertahan dari gempuran Pak Jokowi? Buat menjawab pertanyaan ini, kalau kita membaca tanda-tanda alam ya, sepertinya sejak debat ketiga yang dimenangkan oleh Mas Ganjar, di mana Eyang Prabowo terkena pukulan KO, nasib Mas Ganjar malah menjadi mujur. Mas Ganjar seolah mendapatkan angin baru. Kampanyenya yang semula porak-poranda mulai berjalan mulus. Sentimen publik terus positif terhadap Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Sementara itu, pamor sang penggempur, pamor Pak Jokowi, malah tampak semakin anjlok saja.
Blunder-blunder para aparat yang tertangkap basah kamera sedang berlaku tidak netral dan kemudian viral di media sosial dan pemberitaan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.